Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik remaja, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, dan segenap para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah media sosial. Dan bahkan media sosial yang disingkat medsos ini tidak asing lagi di telinga kita. Ketika kita bangun dari tidur, bahkan sering dari kita, yang pertama dilakukan adalah membuka HP-nya atau membuka komputernya yang terjaring, yang tersambung dengan jaringan internet di sana. Kemudian melihat status, membalas pertanyaan dari teman dan sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, memang harus kita akui, seiring dengan lajunya reformasi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dan elektronik, maka kita, umat manusia yang hidup pada masa sekarang ini, diberikan satu manfaat yang tidak pernah dirasakan para pemirsa oleh mereka yang hidup 1000 tahun yang lalu. Dengan adanya media sosial tersebut seperti Facebook misalnya, YouTube, WhatsApp, Twitter dan sebagainya, lengkap dan fitur masing-masing, kita lebih mudah berkomunikasi dengan saudara kita atau teman karib kerabat kita di tempat jauh. Bukankah demikian para pemirsa? Di satu sisi kita harus akui, kita diuntungkan dan hadirnya media sosial tersebut. Kita bisa mengirim berita dengan cepat, mengirim informasi, menyebarkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Namun, kita juga harus jujur para pemirsa. Bukankah dengan berkembangnya media sosial ini juga tidak jarang orang bertengkar dengan saudaranya hanya gara-gara status, hanya gara-gara foto yang terkesan meremehkan yang lain? Kita juga sering mendengar berita, banyak orang juga yang bercerai hanya gara-gara melihat suami atau istrinya barangkali berkomunikasi, chatting, dan sebagainya melalui media sosial tersebut. Dengan demikian para pemirsa, ada dua sisi yang berbeda dari hadirnya media sosial dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama ada sisi positifnya, kita bisa belajar menyebar informasi kebaikan begitu cepat. Namun juga yang kedua adalah sisi negatifnya harus kita waspadai. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini Al-Quranul Karim memberikan beberapa pedoman penting kepada kita dalam kehidupan, dalam berinteraksi, berkomunikasi antar satu dengan yang lain, sehingga kita bisa hidup dengan baik, saling asih mengasihi satu sama lain. Karena itu para pemirsa, menurut Al-Quran yang pertama, etika, akhlak yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial adalah satu, sampaikanlah informasi itu, data itu dengan benar. Pada saat yang sama kita dilarang menyampaikan informasi yang buruk, informasi yang tidak benar, tidak sesuai dengan data yang benar. Dalam hal ini dalam surat Al-Hajj ayat 30, Allah mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajtanibu qaulaz zuri. Dan jauhilah olehmu perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan palsu, data-data yang tidak benar. Ini tentunya kita bisa maklumi para pemirsa, karena data yang tidak benar itu akan menimbulkan bencana bagi pihak yang lain. Yang kedua para pemirsa, Al-Quran mengajarkan kepada kita, sampaikanlah sesuatu, berilah komentar tentang sesuatu dengan cara yang bijak. Dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai manusia, wahai orang beriman, sampaikanlah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak, penuh hikmah, kemudian juga dengan ucapan atau nasihat yang mulia, serta berikanlah debatlah mereka dengan cara-cara yang mulia pula. Kemudian yang ketiga pemirsa yang dirahmati Allah, harus kita pegangi juga bahwa kita harus menjauhi perkataan ataupun kalimat atau data yang mengarah kepada adanya suuzon atau negative thinking. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon, inna ba'daz-zonni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah olehmu negative thinking atau suuzon, karena sebagian dari negative thinking dan suuzon itu merupakan dosa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di bawah naungan Al-Quran akan mampu menggunakan media sosial dan cara yang bijak, terutama yaitu menyampaikan data yang benar dengan penuh kebijaksanaan dan
terakhir adalah menjauhi negatif thinking atau prasangka buruk pada pihak yang lain. Semoga ini semua memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.